Nah, banyak juga yang teman-teman yang nitipin gitu kan. Kalau melihara simpanan, bro? Pengen aja melihara tuyul ya. Tuyul tapi nggak bisa netennya doang. Welcome back to Palembang Subkultur, channel YouTube kita. Dan siang hari ini kita berada di sebuah workshop dan tempatnya minimalis tapi sangat bermakna. Dan siang hari ini kita ketemu CS lama kita, Mr. Ruru. Udah lama nggak ketemu dia nih. Tahun berapa tuh? Ini lama banget, Wel. Itu tahun berapa? Gue lupa, Wel. Lupa. Gimana kabarnya sekarang? Ya, survive. Dihantam pandemi berkali-kali, tetap survive lah. Oke lah, penting sehat lah ya. Sehat selalu. Bahagia selalu. Kan itu yang utama, ya kan? Setahu aku, Ru, jadi di tahun berapa ya? Aku di 2000... waktu nongkrong di Lumban kalau nggak salah ya, Mentirta ya. Lumban Tirta. Nah, jadi ceritanya nih yang waktu ketemu Ruru nih suka BMX kemarin. Jadi ngulik, gabung sama anak skate, namanya di Lumban. Pas besok nggak kelihatan lagi, nggak ngerti kemana tuh. Ternyata kuliah. Berkuliah dan bertransmigrasi ke Jogja. Itu pilihannya di Jogja. Ada di salah satu kampus swasta di Jogja. Swasta, ya. Pokoknya apa nih? Fakultasnya seni? DKV, aku ngambil di DKV. Oke lah. Tapi yang pengajarnya dari banyak dari salah satu kampus seni ternama juga di Jogja itu. Jadi ya seni-seninya nempel-nempel lah gitu, dikit-dikit gitu kan. Ya iyalah. Jadi podcast kita kali ini bahas tentang karena Ruru penyuka seni lah ya. Penyuka seni apa yang dihasilkan dan di create sama Ruru ya di tempat inilah workshop hasil karyanya. Dan nama tempat ini apa, Ru? Lapak Berjalan. Nah, Lapak Berjalan. Tapi ini ada tempatnya. Akhirnya di Palembang. Di Palembang balik lagi. Jadi kira-kira Ru bisa dijelasin nggak Lapak Berjalan tuh apa dan kapan dimulainya? Lapak Berjalan itu wadah ya atau media dari apa yang aku lakuin untuk baik itu dari hobi dan itu juga yang menjadi basis ekonomi aku untuk menjalani hidup ini gitu. Survive ya. Jadi untuk memasarkan dari kreativitas aku, skill-skill aku, per-BM-an aku lah. Nah, di medianya adalah di Lapak Berjalan ini. Gitu. Jadi ya sejauh ini ya cukup oke lah gitu, membentuk pasar sendiri di barang-barang yang aku buat. Baik itu dari gambar, dari produk bikin-bikin aku lah di kerajinan. Ya di Lapak Berjalan inilah medianya untuk aku mengenalkan secara langsung, mengkomunikasikan secara langsung ke orang-orang yang lebih luas. Makanya dibentuk dengan Lapak Berjalan. Jadi kalau di sekilas tentang flashbacknya itu kira-kira nih produk yang sudah ada ini, Ru. Ini kan bisnis ya? Bisnis ya. Dan komersil itu memang dijual. Maksudnya tuh apa dimulai dari pas berjalannya kuliah atau setelah? Itu setelah kuliah sih sebenarnya. Kalau pas kuliah aku cuman jualan jasa. Jasa ilustrasi, karikatur. Tapi setelah lulus dari kuliah aku bikin kan mulai mengaplikasiin dari
karya-karya gambar aku lah. Oke. Aku aplikasiin menjadi suatu produk. Dan aku pikir ini harus dijual gitu kan. Produk-produkku harus bisa aku jual dengan sendiri, dengan caraku sendiri, yaitu tadi dengan cara melapak. Dengan cara melapak. Jadi ya lapak berjalan itu ada perubahan sebelum dari Jogja. Di Jogja aku sudah menjalani lapak, bikin produk sendiri, baik itu produk sendiri ataupun aku ngajakin teman-teman yang punya ketertarikan yang sama di bidang kerajinan dan dari teman-teman yang bikin produk sendiri lah, produk mandiri. Dulu di Jogja itu namanya Rumah Menara. Rumah Menara. Jadi pas akhirnya berapa tahun di Jogja, aku lupa gitu kan. Akhirnya aku move ke Bandung. Mau ke Bandung. Karena dari pengalaman lapak ini yang selalu diundang ke mana-mana dan aku sendiri pun jalan terus melapak, jalan melapak gitu kan. Akhirnya kayaknya harus diganti nama nih, kayak cocok dengan lapak berjalan. Karena akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bandung setelah dari Jogja. Nah itu akhirnya lapak berjalan itulah. Berarti kalau di Bandung tuh bangun koneksi juga berarti ya? Dari koneksi teman-teman. Dulu di Bandung itu bikin lapak berjalan. Kita tuh awal kali lapak berjalan itu ada, kita tuh ngelapak secara random di taman-taman. Dan kita ngajakin teman-teman yang punya craft lain, yang mau dilapakin, ayo ngumpul di situ. Karena kita pengen juga kayak membangun kayak image-nya per hari kalau pengen nyari lapakan yang handmade, kerajinan ada tuh di taman itu. Dulu kayak gitu pengen dia. Itu jalan berapa kali, 3 kali lah jalan. Akhirnya nggak terlalu banyak kan yang ikut melapak, itu cuma kita sendirilah paling berapa kali bertahan itu. Akhirnya ya udahlah kita jalan sendiri. Nggak masalah jalan sendiri. Ngomong-ngomong, Ru, ini kan yang di display ini kan pastinya produk yang dibuat kan. Ini sebutannya apa aja sih produk yang dibuat itu dan yang dijual kan, pasti yang dijual ini kan? Apa aja Ru ininya? Barang-barang lapak berjalan. Banyak sih. Kayak standarnya kaos gitu kan, stiker, patch. Apa tuh, kimono? Pada akhirnya setelah kita ngalamin kebosanan, akhirnya nih harus ngupgrade lagi, apalagi ya tadi kan maksudnya project per BM-an kan kita banyak mau banget nih, pengen bikin apa lagi. Akhirnya bikin dulu sempat kaos tie-dye. Tie-dye. Terus anting, baik itu yang recycle sama yang bikin sendiri handmade gitu. Terus apron, banyak sih. Apron itu apa? Celemek. 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 Terus art print. Banyak lah, tote bag. Lukisan ini pasti ya, ilustrasi ini? Ilustrasi. Ini berupa apa? Kayak karikatur? Ada karikatur, terus lukis, ada banyak ilustrasi lah. Ilustrasi juga aplikasinya kan banyak kan ke depannya itu entah untuk band, entah untuk ilustrasi buku. Terus kalau sebutannya sih, kalau gambar orang kan? Lupa. Apa ya? Artworknya. Apa realis? Apa itu Ki? Macam-macam sih, macam-macam karena sedari lapak berjalan bangun juga kita pengen kayak Newport ilustrator lokal kan, ya seniman-seniman lokal lah, kita pengen juga bantu karena ada beberapa seniman-seniman dan artis-artis itu yang masih bingung cara menjual produknya, terus bingung dari karya mereka diaplikasiinnya kemana aja. Itu kan akhirnya ya kita coba ya sharing, terus kita fasilitasin kalau mau ya bisa ditaruh di lapak berjalan. Kita yang bantuin untuk masarinnya juga gitu kan. Nah ini keren ini. Ini satu paket ini ya, Ri? Itu dari teman-teman Palembang. Zin ya. Kalau yang laris dulu tuh ya sempat di anting sih, di anting-anting itu lumayan permintaannya, sampai kaos tie-dye dan
patch ya, emblem. Oke. Nah itu lumayan banyak. Karena dulu dari kita salah satu proyek dari Lapak Berjalan itu ada street feeding action kan. Itu bagi-bagi makanan ke kucing-kucing atau anjing-anjing yang di jalanan. Atau minimal kita yang ngambil yang simpel adalah pas kita nongkrong lah. Entah itu pas nongkrong ngelapak atau nongkrong sama teman-teman. Nah itu proyek itu dari Anting itulah dialokasiin untuk masuk pendanaan beli makanan hewan ataupun untuk ngobatin hewan-hewan. Karena kita dulu pernah ada di tempat kita itu sampai 30 kucing dan 2 anjing. Tapi memang 2 binatang itu lebih cenderung yang banyak kita lihat jalan kali ya? Di tempat kita sendiri, waktu di Bandung ada. Kita banyak banget melihara kucing, entah itu yang kucing emang dibuang di rumah kita, ataupun yang kita rescue dari jalanan. Gitu. Kayak, dia masih kecil, kasihan, kita bawa. Nah, banyak juga yang teman-teman yang nitipin gitu kan. Kalau melihara simpanan tuh pengen aja melihara tuyul lah. Tuyul tapi nggak bisa netennya doang. Nggak bisa, pengen ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kucing, ini kan banyak nih kucing nih. Topik ya pas ini ya. Shopping bag. Shopping bag. Oke. Nah, ini salah satu produk yang lagi kita untuk saat ini lagi pengen kita iniin. Coba. Kita kenalin lah. Ini produk daur ulang. Ini dari karung plastik dari bekas makanan hewan. Nah, kita buat kayak gini. Ya, sebenarnya udah banyak juga yang upcycling dari sampah plastik kan. Itu banyak banget lah. Tapi kan yang kita temuin tuh banyak yang dari UMKM lah ya, yang masih misalnya dijajarin doang gitu kan, kayak oke nih kopi ya kan, Indom ya kan berjejer gitu kan. Nah, beberapa kita ngobrol ke teman-teman yang generasi yang berjiwa muda lah ya, yang mereka tuh yang malu untuk pakai itu. Makanya kita coba mikirin, oke nih harus dipikirin dengan cara lain. Kayaknya ya kita bikin dengan ya per-BM-an kita bikinin motif-motif ya. Customize lah ya, custom ya. Di custom biar. Berarti kalau ada permintaan, aku ada gambar foto gue bilang gitu, tambahin. Bisa. Kalau mukanya plastik. Ya jelas ya, ini dari tadi salah satu produk yang lagi pengen kita kenalin. Karena emang setelah Hunting, nah ini yang kayak kita harapin bisa untuk nerusin project street feeding yang udah kita jalanin gitu loh. Dari sinilah gitu. Berarti salah satunya produk yang yang disiapin ya? Salah satu produk yang disiapin Lapak Berjalan yang lagi dicoba salah satunya dari recycle bag ini. Recycle bag inilah yang nanti berapa persennya kita alokasiin untuk beli makanan kucing ataupun ngobatin kucing-kucing. Kebetulan di offline store kita ini juga banyak kucing-kucing dan itu oke nih kita bisa gabung nih gitu kan, cocok lah dengan program yang sedang kita jalanin gitu, untuk kucing-kucing. Ini ngomong-ngomong bro, ini kan dijual nih, boleh tahu nggak ini price-nya kayak gitu? Rate-nya aja lah rate-nya. Rate-nya macam-macam ya kalau di Lapak Berjalan, ini dari 5.000-an ada, dari gocengan lah ya. Dari gocengan ada sampai di atas 500 ada. Ada ya 500 ya. Karena emang ya kita juga nggak munafik lah, banyak orang-orang yang pengen tapi nggak mampu untuk beli. Ya, sejauh ini kita pakai programnya, yang penting komunikasi dulu lah gitu loh. Biasanya kalau kita senangnya kalau lagi ngelapak itu kita bisa komunikasi langsung kan, kayak emang butuh banget tapi lagi kismin abis gitu kan. Ya bisa kok bayar nanti gitu kan, bayar dicicil gitu kan. Atau ya udah kita kasih dengan yang penting balik biaya produksi. Itu aja seminimal-minimalnya. Ya balik harga produksi, tapi mereka juga kita edukasi bahwa
tahu barang-barang ini nih akan kemana gitu kan, baliknya kemana, proses di balik produk ini nih gimana. Nah itu yang kita edukasi ke customer kita gitu loh. Jadi kuliah 4 tahun ya? 2000 berapa nih? 2008 2012 ya kelar ya? 2012 kelar. Kelar. Oh lama. Jadi asli dari tahun masih oke lah. Kirain masih main ini BMX-nya. Enggak, ya udah cukup ya. Udah cukup. Biarlah yang generasi berikut ya. Udah kaku sekarang udah kaku, pengennya disco ya, dilenturin dengan disco. Disco ya. Nah, iya ngomong dengan disco. Ini si Ruru nih ada juga nih project band-bandannya nih. Jangan dikirain ini jualan aja nih. Apa tuh? Iya, ada. Akhirnya jadi anak band Tikus Atap. Tikus Atap. Dengarkan di kanal digital kalian, ya kan? Ada Tikus Atap. Dengerin di mana? Ada di Spotify, ada di Bandcamp, ada di SoundCloud, YouTube. Ada situ. Nah, ya silakan dengerin, nikmatin. Dan silakan bergoyang. Genrenya apa sih? Genrenya? Elektronik. Elektronik. Itu berdua sama teman dari Australia. Wis. Gitu. Jadi diam-diam ya. Gitulah. Dulu nggak ada yang ini. Akhirnya jadi anak band Oh ini yang dirasain tali jemuran kan. Oh akhirnya gue bikin juga tali jemuran, gue bikin Tikus Atap Nama bisa aneh-aneh kan. Tali jemuran kurang aneh kan. Nggak harus di Palembang, ternyata di Jogja. Jogja ya? Iya, di Jogja. Itu bentuknya di Jogja. Jadi perjalanannya panjang juga ya. Jogja, terus hijrah ke Bandung. Terus habis itu Palembang. Nah, balik ke Palembang. Pasti ada beda-beda lah ya kondisi di setiap kota ya. Terus itu apalagi buat jalanin bisnis lapak perjalanan ini. Apa sih yang ini kira-kira bedanya kayak gitu? Apa dari sisi masyarakat atau kotanya atau gimana sih untuk jalanin bisnis ini maksudnya? Ya banyak faktor juga ya, maksudnya ya dari kota bisa, dari warga-warga ya, dari orang-orang di tiap kota kan punya kultur yang beda-beda gitu kan. Apalagi misalnya ya kayak di Jogja enak karena emang kultur kesenian itu udah terbangun. Kesenian, kerajinan, dan banyak kaum muda juga udah ngerti dengan dunia seni dan mereka udah banyak yang ngejalanin juga, jadi banyak yang udah ngerti lah dengan proses itu, kenapa barang itu bisa jadi mahal, karena udah tahu proses dibaliknya gitu kan. Nah sementara kayak misalnya kayak sekarang di Palembang, ya apa tuh? Karena kultur keseniannya masih apa yang dikenalin di kota ini masih yang kayak songket, kayak gitu lah gitu kan. Yang dominan ya. Sementara yang apa bisa dibilang indie-nya atau underground-nya gitu kan. Itu jarang gitu, susah gitu, susah. Dulu sempet lah kita berapa kali lah pasnya dari Jogja atau dari Bandung pun kita sering diundang di Palembang. Oke nih ngelapak di Palembang. Ya ternyata nggak banyak gitu teman-teman crafter di Palembang. Dulu sempat ada, tapi sekarang udah hijrah juga mereka ke Jawa gitu kan, jadi menghilang lagi gitu kan. Berarti ada kejutan nih, Ru. Maksudnya sementara ada jual di Jogja, pasti orang paham lah kalau edukasi tentang produknya ini nggak perlu banyak dijelasin. Bandung juga, Palembang apa sama kayak gitu. Ya itu kita salah satu misi di Palembang ya. Untuk awalnya ini kita pengen ngenalin itu dulu gitu kan. Pengen ngenalin itu dulu lah dengan kerajinan dan kesenian gitu. Minimal ya seni itu luas. Ternyata di Palembang juga ada loh seni itu luas dan banyak juga pelaku seninya gitu kan. Makanya kita kenalin dengan kita bikin salah satu program kegiatan dulu lah dengan yaitu tadi rutinitas gitu kan. Yang sekarang ini kita lagi ada kegiatan rutinitas sama teman-teman artivisual itu kan dari Palembang. Itu kan itu kolaborasi sama teman-teman artivisual. Nah, sebelum aku balik sini tuh udah ada juga teman-teman di sini yang sedang ngebangun kolektif kesenian. Yaitu artivisual itu gitu kan. Makanya kita nih kita kolaborasi aja nih cocok karena kita
punya kesamaan dan kayaknya tujuan ke depan kita sama gitulah untuk ngebangun kultur ini menjadi apa ya, lebih luas lah dilihat orang-orang awam gitu kan. Kayak itu. Terus cara kayak gitu. Ini pastinya kan kalau yang di display ini kan 100%, enggak 100% lah ya. Pasti ada lah untuk yang dibilang tadi kayak kolaborasi. Misalnya si kolaboratornya ini mungkin dia pelaku seni yang crafter lah ya, atau art visual tadi kan. Terus mau naruh di sini untuk ya bisnis juga lah ya. Dan pastinya kan pas di Palembang ngelapak juga kan kayak gitu kan, di gigs atau apalah kan, acara-acara kayak gitu. Nah, udah banyak juga nggak ini kolaborator di Palembang pelaku seninya? Sejauh ini masih sedikit, ya. Tapi ya dengan semoga harapannya dengan lapak berjalan di sini kita bisa saling memotivasi lah, saling support, saling memotivasi ya agar ya berkembang gitu. Teman-teman di Palembang juga tahu ya, karena ya aku cukup sadar kayak akses di kota ini itu terbatas gitu kan, kayak dari bahan baku susah didapat, kayak terus ya bahan baku lah susah didapat gitu kan untuk di kota ini. Dan teman-teman juga sejauh ini referensinya masih banyak di internet gitu kan. Belum pernah yang ngelihat langsung bahwa oh ini bisa diciptain nih, bisa lo dibikin sendiri gitu kan. Dengan kita dengan ngobrol langsung, ngelihat langsung, akhirnya mereka paham gitu kan. Dan berani untuk coba. Nah, sejauh ini itu yang pengen dibangun, dan harapannya ya ke depan makin banyak lagi teman-teman lokal Palembang yang berani untuk bikin produk sendiri dan menjualkannya sendiri. Benar, gitu, biar nggak jadi apa ya, bahasa itu aku lupa. Ya pokoknya mereka bisa mandiri lah dengan karya mereka sendiri, karena mereka banyak juga teman-teman yang akhirnya memutuskan setelah kuliah dengan jurusannya yang ini ternyata beda. Mereka tetap tetap mengalihkan hidupnya di seni mereka. Gitu kan. Ini memang ada kasusnya kayak gini, ya salah satunya sablon lah ya. Nah, keterbatasan tadi kan kayak bahan bakunya lah ya. Kayak pastinya kaos kayak gitu. Nah, tekstil di Palembang kan nggak ada tuh. Nah, memang dengan adanya bantuan kayak kawan yang sebelumnya kayak si Fajar, dia nyuplai bahan baku, dan supaya juga artinya kan sudah ada pelaku-pelaku yang dipangkas lah untuk misalnya biaya-biaya untuk nah ya itu sangat membantu lah ya. Dan juga pastinya informasi tadi yang internet kan, dan juga kalau misalkan nih ya namanya juga seni nggak ada batas lah ya. Nggak harus yang bahan-bahan yang harus kita beli di luar pulau ini kan, Sumatera yang banyak kan Jawa kayak gitu kan. Dan ya create lah ya, create ya, dan bahan baku apa aja yang bisa mempunyai fungsi dan mempunyai estetika dan bisa menjual kayak gitu ya. Nah itu jangan sampai ngedrop di situ ya, karena memang berbisnis di Palembang untuk hal seni ya. Iya, makanya ya tiap kota punya problematika sendiri lah gitu kan. Nah, kayak kalau ngebahas Palembang aja itu kayak bahan baku tadi susah. Terus SDM-nya juga susah SDM. Gitu kan. Bahkan tapi sekarang yang dilihat adalah pelaku seninya sudah cukup bertumbuh di kota ini gitu loh. Cukup bertumbuh lah, tapi sejauh ini masih kebanyakan yang aku lihat sih mereka masih dengan produk-produk yang umum gitu loh, umum kayak baru diaplikasiin ke kaos, ke art print, lebih ke situ banyakan, masih ke printing lah. Belum ke media-media yang lain yang lebih beragam gitu kan. Karena emang ya aksesnya masih cukup berkembang, masih proses berkembang lah di Palembang ini kayak di beberapa digital printing juga kayak yang
mereka nggak semua, nggak banyak gitu yang nyediain misalnya. Pastilah. Misalnya kita main art print, kita pengen dengan kertas yang cukup oke. Nah di Palembang itu ternyata kita nggak cukup banyak pilihan untuk kertas, baik itu yang pengen yang bertekstur, gitu kan itu cukup susah didapat di Palembang ini. Terus kayak SDM juga, ya lumayan susah gitu. Pada akhirnya ya mau nggak mau harus ya ngakalin sendiri gitu, cari tahu sendiri. Kita juga banyak jalan menuju Roma. Tetap ngebangun komunikasi dengan teman-teman di luar gitu kan. Aku cukup beruntung juga gitu, punya banyak teman-teman juga yang masih membantu dengan apa yang aku jalanin gitu kan. Jadi kayak beberapa suplai bahan-bahan kita komunikasiin dengan teman-teman yang di luar gitu kan. Aku lagi ngejalanin project ini nih gitu kan. Mau nggak ngebantuin gitu kan. Karena ini lagi ya kota ini. Aku ceritain lah kondisi kota ini gitu loh. Ya problematikanya kayak gini. Ya. Jadi coba cari pemecahannya mungkin dengan cara kayak gini gitu kan. Ya seharusnya kan kalau berbisnis yang di tempat baru memang tantangannya luar biasa ya. Dari kita edukasi terus ya cuman kan bedanya kan kalau di luar ini Palembang itu kan banyak pelaku-pelakunya dan mereka juga sangat bersaing dan variatif juga barang-barangnya dan jenis-jenis beragam kayak gitu kan. Ya bangun juga lah ya kita di Palembang kayak gitu. Ya kayak kemarin kayak aku kan bisnis juga kayak gitu. Terbatasannya apa? Bahan baku. Tapi ya nggak menjadi masalah. Yang aku perhatikan ya kita bisa bangun di sini kayak gitu. Dengan keterbatasan itu. Ya itu sejauh ini ya harus terus berjalan dengan keterbatasan itu. Iya benar. Makanya beberapa ya kita tetap ngaplikasiin barang-barang. Oke nih ada barang yang bisa kita upcycling, kita jadiin produk gitu kan. Makanya kita coba bikinin jadi satu produk. Dan itu oke nih ini layak dijual atau enggak gitu kan. Oke kalau misalnya layak dijual kita coba jual gitu kan. Makanya ya nggak ada konsep yang khusus sih, kayaknya emang pemanfaatan aja gitu kan. Diakalin, dipikirin lah pokoknya kan. Terus dikerjain gitu. Nggak habis dipikirin doang. Minum well. Padahal saya kacamata hitam adalah kunci. Ini kan corona, udah mulai longgar lah ya. Cuman masih ada lah dikit-dikit. Kadang-kadang muncul pula kan ragam varian-varian lagi nih. Kalau ini kan baru nih. Kapan kemarin launchingnya? Launching kemarin tanggal 10 Juli. 10 Juli ya, pas Lebaran Haji ya? Iya, pas Lebaran Haji. Naik haji berarti? Ya, tadi mau 8 Juli. 8 Juli. Karena ulang tahun lapak berjalan itu 8 Juli. 8 Juli ya? Cuman karena miskomunikasi dengan MUI. Kalender dan MUI. MUI atau NU ya gitu lah. Ternyata lebarannya diundur jadi tanggal 10 ya kan. Tapi ya udahlah, enggak masalah lah gitu kan. Yang penting partinya tetap berjalan gitu kan. Nah, bisnisnya kan online juga ya? Ada online. Sebelumnya online sih. Ya? Sebelumnya kita offline, terus online. Akhirnya jadi ada dua. Ada offline, ada online. Ya. Nyikapin sekarang kan masa corona lah ya. Emang sudah agak longgar ya. Terus emang tapi masih ada. Masih sih ternyata. Nah, terus nyikapin corona itu ya kita kan secara bisnis lah ya. Bisnis kira-kira yang sebelumnya online kan, sekarang double lah ya, online dan ada offline, ada tempat workshop ini. Nah, sejauh ini omsetnya tuh ngaruh nggak ininya? Masa ini? Ngaruh banget. Tapi ya cukup bersyukur juga lah dihadapin corona gitu kan, akhirnya mendapat pelajaran-pelajaran baru. Dan sejauh ini lapak berjalan ya aku harus cukup bangga bisa bertahan sampai sekarang gitu kan, karena emang di masa corona itu ngaruh banget lah, kayak orang-orang lebih mendahulukan kepentingan pokok lah ya, kayak pangan gitu kan, daripada membeli produk-produk kesenian ataupun kerajinan gitu kan. Makanya
ya di situ cukup ngaruh permintaan pasar menurun gitu kan. Ya jadi ya berpengaruh lah. Sejauh ini cukup suram. Tetap inilah ya. Tetap berjalan. Ya. Tetap berjalan. Karena ya akhirnya sempat waktu corona itu kita kan balik lagi ke online kan. Terus untuk offline kita lebih bikin ke workshop. Kita ke workshop karena dengan workshop kita bisa nyikapin juga dengan corona gitu, kayak kita bikin prokes sendiri, kita ngebatasin jumlah peserta. Nah itu cukup kita bisa mainin di situlah gitu untuk nyikapin corona biar kita juga tetap survive gitu kan. Ya lebih ke situ sih, kita ngejalanin ke workshop. Iyalah. Kadang-kadang memang udah barang pasti lah ya. Setiap bidang usaha udah kena semua tuh. Omset menurun segala macam, apalagi dunia. Iya, dan beberapa teman juga banyak yang akhirnya ya kita tuh kayak teman-teman ada yang kena PHK gitu kan pada akhirnya. Tapi kita tahu dia punya skill lain, ya kita ajak dia untuk ayo kita bikin workshop. Karena bentuk workshopnya itu donasi. Nanti hasilnya tetap akan dikasih untuk pemateri, lebih gitu. Jadi tetap mutual lah gitu. Benar. Nah, ini yang menarik loh. Kalau misalnya nih tiba-tiba nih kan wah kita udah jor-joran nih edukasi, terus itu tiba-tiba nih ya kita nggak tahu rezeki di mana kan. Adalah ininya pemodal lah ya. Pemodal ini bisa dibilang dia udah menjalankan bisnisnya secara besar gitu kan. Melihat industri-industri yang craft kayak gini, dia tertarik nih. Mau nggak kerjasama nih kayak gini? Kerjasama gimana Pak? Misalnya kan, barang kamu tuh saya beli kayak gitu. Saya beli, pokoknya kamu jadi yang membuatnya lah kayak gitu. Nah, dengan yang kayak gitu, terus ada juga yang bisa nggak bisnis secara titipan kayak gitu, konsinyasi kayak gitu. Jadi kan misalnya ada kayak minimarket lah, terus kayak kaitannya ke shopping bag kayak gitu. Nah kira-kira itu welcome nggak kita ini sama-sama pelaku bisnis kayak gitu? Tetap kalau di lapangan berjalan sih tetap kita kurasi ya. Kurasi kayak partner bisnisnya gimana, pola bisnisnya gimana gitu. Apakah itu akan mengeksploitasi pelakunya atau enggak, itu kita lihat juga gitu kan. Tapi sejauh ini kalau lapak berjalan sendiri, kita juga ngajakin, malah pengen ngajakin pelaku-pelaku seni dan kerajinan khususnya di Palembang gitu kan, untuk ngasih tahu kita nih ada nih ruangnya gitu loh. Jadi kalau kamu bingung pengen berkarya dan masarinnya, bisa ke kita, tapi tetap akan kita kurasi juga gitu kan, bentuk produknya kayak gimana gitu kan, harga jualnya berapa, gitulah, lebih kayak gitu sih. Komunikasi dulu sih dari awal, lebih ke komunikasi dulu. Ya sih, kalau kawan lah ya, sesama pernah melakukannya juga sih pasti support lah dalam hal kayak gini. Nah, yang ini kemarin kan ada cara nih launching nih, berarti kan udah ini juga sih ya, kawan-kawan dari ini juga ya, support bahwa lapak berjalan nih udah eksis nih, di dalamnya ada craft dari kitanya untuk ya dijual lah kayak gitu pastinya kan. Nah pasti nggak di sini aja lah ya, karena kan pasti punya panjang lah perjalanan misi kita tuh apalah kayak gitu ke depannya kira-kira. Misi ke depan sejauh ini ya cuma pengen membangun informasi dulu sih sebenarnya. Sederhananya ya kita pengen ngebangun informasi dulu. Akhirnya dari informasi yang kita bangun, orang-orang tertarik dengan ini, itu akan terbangun juga komunikasi, ya kan? Ya situ dulu sih hal yang untuk awal. Kalau ke depan ya kita pengen ya ngenalin produk-produk bahwa di sini kita coba untuk fasilitasin gitu loh, apa kebutuhan teman-teman yang masih bingung, misalnya cari di mana sih pesan ilustrasi, di mana sih pesan misalnya desain grafis, desain logo atau mural atau tato dan sablon sekalipun gitu, nah bisa di sini karena kita juga kolaborasi
sama teman-teman pelaku seni itu sendiri yang sudah menjalani usahanya sebelumnya gitu kan. Karena aku juga baru kan di Palembang gitu kan, baru balik lagi dan nemuin teman-teman ternyata banyak nih gitu kan. Nah, itu kita kolaborasi di situ gitu biar ya salah satu jadi offline sama-sama lah gitu untuk di sini untuk jadi basis informasi. Oh, butuhnya tato, oke, akan kita kontak kita komunikasiin dengan teman-teman di skena tato gitu kan, lebih kayak gitu itu mural, oke nih ada artis-artis mural di lokal Palembang ini, tinggal ya kita lihat kan banyak tuh teman-teman ya akan kita lihat kebutuhan kalian pengennya yang kayak gimana gitu kan. Misalnya mural kebutuhannya kayak gimana, mau tema yang kayak gimana. Nah, kita cuman bisa ngalihin ngasih rekomendasi pelaku-pelaku seninya yang di Palembang ini gitu loh untuk jadi tawaran ke customer, ke klien. Lebih kayak gitu. Tiba-tiba ada makanan, Ri. Makan ya, makan. Nah, ini Pondasi adalah kunci. Nah, jadi karena kita berada di apa sebutnya? Pance Hub. Oh, aku panggilnya Pance Hub. Pance Hub. Bisa Pance Hub. Nah, banyak kan orang Pance Hub. Jadi lapak berjalan ini ya dijelasin juga sih gabung sama Pance Hub. Cafe kopi lah ya. Coffee and Art Space. Dan sebelah ada juga ya. Ada toko tembakau sebelah. Ya. Nah, Ru, buat promo-promo Ru, ini media sosialnya apa Ru? Yang ada sekarang? Kalau lapak berjalan itu ada di IG-nya @lapakberjalan. @lapak berjalan gabung semua. Terus ada di page Facebook ada juga lapak berjalan. Lapak berjalan juga ya. Lapak berjalan. Di YouTube sudah ada nggak? Di YouTube masih gabung dengan YouTube personal sih. Ada juga sih YouTube lapak berjalan ada. Dan ya, pastinya YouTube di sini pastinya. Di PSK. Sebagai YouTuber. Nah, sudah lumayan lah ya cerita-cerita dari CS kita nih, Ruru. Jadi apa yang di display di sini itu dijual. Jadi buat kalian-kalian yang tertarik dan mau beli, aku tertarik nih terutama ataupun mau belajar gitu ataupun mau belajar kayak gini nih, Ru. Iya. Ini nanti aku rekomendasi nih. Keren abis. Ada kawan bisnis kayak gitu. Siapa tahu kan kena kayak gitu kan. Mantap. Jadi craft-nya nih sangat sangat menarik dan sangat keren lah. Makasih Kak Toel. Apa itu? Terima kasih sudah standby dan tonton terus channel kita YouTube PSK Palembang Subkultur. Ini tos dulu, Ru. Oh, gila. Terima kasih, Ru. Sama-sama Kak Toel. Dan terima kasih teman-teman. Ciao. Bye.